Mendatangkan Karel Doorman seolah menjadi jawaban dari pemerintah Belanda, setelah asetnya di Indonesia dinasionalisasikan antara 1957 hingga 1959. Karel Doorman yang berbobot 18.040 ton adalah satu-satunya kapal induk milik Kerajaan Belanda. Namanya diambil dari nama Laksamana Karel Doorman, Panglima Angkatan Laut Belanda yang gugur saat melawan Jepang dalam pertempuran Laut Jawa pada 1942. Kapal induk, kapal super besar yang dapat mengangkut pesawat-pesawat tempur, salah satunya jet pemburu Hawker Hunter. Presiden Soekarno meradang, menurutnya, Karel Doorman dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Kekhawatiran Soekarno bukan tanpa alasan. Angkatan Perang Indonesia dipastikan belum siap jika sewaktu-waktu Karel Doorman berniat melancarkan agresi ke Indonesia. Pada 31 Mei 1960, Karel Doorman bertolak dari pelabuhan Rotterdam menuju Papua diiringi 2 kapal pemburu Groningen dan Limburg serta 1 kapal tanker minyak Nijreza. Soekarno menemui pemimpin Mesir Gamal Abdul Nasser. Soekarno dan Nasser sepakat pengiriman kapal induk Belanda ke Papua bertentangan dengan prinsip Konferensi Asia Afrika. Demi menghindari masalah dengan pemerintah Mesir, Karel Doorman tidak melewati terusan Suez yang merupakan rute terdekat. Akibatnya, jalur yang lebih jauh harus ditempuh yaitu melalui Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Ketika Karel Doorman direncanakan merapat di pelabuhan Yokohama, Jepang, Duta Besar Bambang Sugeng langsung bereaksi. Indonesia memprotes Jepang tentang mampirnya Karel Doorman, dan mengisyaratkan pemutusan hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang. Dan akhirnya Jepang menolak Karel Doorman berlabuh, dengan alasan bahwa dia tidak ingin menjual suatu persahabatan dengan negara Asia, hanya demi sebuah kapal induk, tulis Masashi Nishihara. Kendati negara sahabat Indonesia mempersulit pelayarannya, Karel Doorman tak dapat dicegah menginjak Papua. Belanda juga punya sekutu. Untuk kebutuhan logistik dan bahan bakar, Karel Doorman memperolehnya dari Australia. Karel Doorman berlabuh di Papua pada 1 Agustus 1960. Jayapura, Biak, dan Manokwari adalah kota-kota yang disinggahi Karel Doorman. Kehadiran Karel Doorman mengangkat moral orang-orang Belanda di Papua. Meski tak menimbulkan kontak senjata, insiden Karel Doorman mendorong Indonesia untuk segera meningkatkan kemampuan angkatan perangnya. Pada akhir tahun 1960, Soekarno mengutus Jenderal Nasution ke Moskow. Misi Nasution, memperoleh senjata berat tercanggih milik Uni Soviet. Bagi Nasution, order itu ibarat menjilat ludah sendiri. Pemerintah Uni Soviet, sebelumnya telah menawarkan bantuan militer untuk menjual alat utama sistem persenjataannya kepada Indonesia. Tawaran tersebut disampaikan Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev dalam lawatannya ke Indonesia pada Februari 1960. Namun atas permintaan Angkatan Darat, tawaran Khrushchev ditangguhkan. Nasution masih berkeyakinan senjata berat yang dibutuhkan dapat diperoleh dari Amerika Serikat. PM Khrushchev membuka jalan untuk pembelian senjata bagi TNI, tapi saya mendahulukan untuk memperoleh di Amerika, ujar Nasution. Pada Oktober 1960, Nasution mencoba melobi Amerika untuk memperoleh senjata berat ofensif. Walhasil Nasution pulang dengan tangan hampa. Presiden Eisenhower enggan menjual persenjataannya kepada Indonesia dengan alasan Belanda anggota NATO. Dengan Moskow hanya dalam waktu seminggu proses negosiasi, persetujuan pembelian senjata berhasil rampung pada 6 Januari 1961. Di Moskow, Nasution mendapat pelayanan yang menyenangkan dari pemerintah Uni Soviet. Kesempatan berpidato di Istana Kremlin digunakan Nasution untuk menyatakan terima kasih. Nasution juga mengapresiasi sikap bersahabat yang ditunjukkan Nikita Khrushchev terhadap dirinya. RI dan Uni Soviet mempunyai ideologi dan sistem yang berbeda, yang satu adalah Pancasila dan yang lain adalah Marxisme. Namun terjadi kerjasama yang erat dengan dasar politik yang sama, ialah anti-kolonialisme, kata Nasution di hadapan petinggi pemerintah Soviet. Nasution pulang ke Indonesia dengan membawa peralatan tempur senilai $450 juta. Mekanisme pembayaran dilakukan secara kredit berjangka 20 tahun dengan bunga 2,5%. Kebutuhan Angkatan Laut dan Angkatan Udara menempati slot utama dalam agenda pembelian tersebut. Yang terbesar ialah untuk Angkatan Laut, ungkap Nasution. Termasuk 12 kapal selam, belasan kapal roket cepat, pesawat-pesawat Angkatan Laut, helikopter-helikopter dan peralatan amfibi untuk KKO lebih kurang 3 resimen. Angkatan Udara memperoleh pesawat jet tempur, pesawat pembom, dan sistem pertahanan udara beserta radarnya. Sedangkan untuk Angkatan Darat terbatas pada tank dan perlengkapan artileri.
Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia yang memperoleh senjata berat termutakhir dari Uni Soviet. Beberapa di antaranya seperti pesawat bomber jarak menengah Tu-16 dan pesawat jet tempur MiG-21. Untuk mengimbangi karya Edo Orman, Indonesia memesan sebuah kapal penjelajah Soviet yang kemudian dinamai KRI Irian berbobot 16.640 ton. Tak ayal lagi, kekuatan militer Indonesia pada saat itu merupakan yang terkuat di belahan bumi bagian selatan. Di sisi lain, peran Soviet di Indonesia membuat Presiden AS John F. Kennedy yang baru terpilih jadi gelisah. Pemerintahan Soekarno yang condong ke blok Soviet mulai memaksa AS untuk ikut ambil bagian dalam konflik Irian Barat. Gedung Putih hanya akan dihadapkan pada dua pilihan, Indonesia atau Belanda. Memasuki tahun 1962, pemerintah Belanda menolak berunding soal Irian Barat dengan Indonesia. Untuk memukul Belanda, sebuah operasi militer gabungan skala besar dipersiapkan. Operasi ini direncanakan di Markas Komando Caduat, kini Kostrad, di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat pada Februari 1962. Akhirnya disetujui Pulau Biak menjadi target utama. Alasannya, Biak merupakan jantung pertahanan Belanda di Irian Barat. Pemilihan Biak memang sangat riskan. Di sana, militer Belanda memusatkan kekuatan angkatan laut sekaligus basis angkatan udaranya. Pusat angkatan bersenjata Belanda sengaja ditempatkan di Biak, berhadapan langsung dengan wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, diadakan pembagian tugas masing-masing pimpinan komponen Mandala. Komodor Aliter Soedomo memimpin operasi amfibi, Brigadir Jenderal A.D. Rukman memimpin operasi pendaratan, Kolonel A.U. Leowatimena memimpin serangan udara. Sementara Panglima Mandala Maijen Soeharto akan memimpin langsung operasi penerjunan, Airborne. Menurut rencana, hari H jatuh pada tanggal 12 Agustus 1962. Namun karena perhitungan cuaca, mundur menjadi 14 Agustus. Operasi Jayawijaya mengerahkan hampir seluruh kekuatan inti TNI. Dari Angkatan Darat, sebanyak 20.000 pasukan dari berbagai divisi diturunkan. Angkatan Laut menyumbang 126 kapal meliputi, buru torpedo, kapal selam, kapal fregat, buru selam, kapal cepat torpedo, penyapu ranjau, tanker, kapal rumah sakit, termasuk 33 kapal pengangkut, dan 3 batalion, 10.000 pasukan elit Marinir Korps Komando. Sedangkan AU mempersiapkan pesawat tempur tercanggih yang dibeli dari Uni Soviet antara lain, 38 unit bomber Tu-16, 18 unit MiG-17, 6 unit P-51 Mustang, 1 skuadron Gunnet, dan 6 unit Albatros. Operasi ini melibatkan personil pasukan sebanyak 70.000 orang. Pesawat pengintai U-17 milik AS melintas 2 kali ketika aktivitas militer TNI kian meningkat di Irian Barat. Pengintaian itu sengaja dilakukan. Potret dari udara memberikan gambaran betapa perang siap pecah. Hasil pemotretan itu yang benar-benar memperlihatkan bagaimana Irian Barat sudah dikepung oleh armada Angkatan Laut Indonesia yang siap menyerang Pulau Biak. Akhirnya diketahui tekanan militer ini yang bisa mendesak Belanda mau menuruti Amerika Serikat untuk berunding dengan Indonesia. Di saat seluruh angkatan militer Indonesia hendak melaksanakan misinya, tiba-tiba keluar perintah untuk menunda operasi. Di belahan bumi yang lain para negosiator Indonesia beraksi. Atas tekanan Amerika Serikat, Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Pada hari H Operasi Jayawijaya, 14 Agustus yang jatuhnya sama dengan 15 Agustus waktu New York, berita menyerahnya Belanda di meja diplomasi terdengar di ujung pandang, Markas Komando Mandala. Perundingan yang dimediasi pemerintah AS dan PBB itu berbuah perjanjian New York yang mengakhiri sengketa Irian Barat. Hasilnya, wilayah Irian Barat akan berada di bawah pemerintah Indonesia sedangkan Belanda harus angkat kaki.